Om Swastiastu, di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Kekuatan Lentur dan Serapan Air Komposit Polyester Berpenguat Serat Bambu Tabah. Adapun susunan dalam penyusunan skripsi ini ialah 1. Pendahuluan, 2. Tinjauan pustaka, 3. Metode penelitian, 4. Pembahasan, dan 5. Penutup. Latar belakang. Perkembangan iptek khususnya di bidang manufaktur dan konstruksi masih didominasi serat kaca atau fiberglass. Komposit. Penggunaan serat kaca seiring berjalannya waktu mulai berkurang dan diganti dengan material komposit. Serat adalah unsur utama dalam komposit yang terbagi menjadi dua, yaitu serat sintetis dan serat alam. Bambu merupakan tanaman dari alam yang paling banyak digunakan dan mudah dibudidayakan. Menurut Di Harjo, tahun 2006, komposit serat rami dengan perlakuan NaOH 5% memiliki kekuatan tertinggi pada perlakuan NaOH 5% selama 2 jam dengan nilai 190,27 MPa dan regangan sebesar 0,44%. Berikut adalah rumusan masalah dalam skripsi ini. Berikutnya adalah tujuan penelitian dalam skripsi ini. Berikutnya adalah batasan masalah dalam skripsi ini. Dan manfaat penelitian yang didapat dalam melakukan skripsi ini. Komposit adalah bahan rekayasa yang telah dirancang untuk memberikan kekakuan dan kekuatan spesifik yang lebih tinggi. Dengan kata lain, efisiensi struktural relatif lebih tinggi terhadap bahan struktural yang tersedia sebelumnya. ASM Handbook 2001. Komposit adalah suatu sistem material yang terdiri atas kombinasi antara dua atau lebih bahan yang memiliki sejumlah sifat yang tidak sama serta tidak mungkin dimiliki oleh masing-masing komponennya. Surdio dan Saito tahun 1999. Berikut adalah jenis-jenis komposit, yaitu komposit partikel, komposit serat, dan komposit laminat. Metode penguatan komposit: serat panjang, serat pendek, dan serat acak. Serat alam. Serat merupakan suatu jenis bahan yang berupa potongan-potongan yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Muhammad dan Reza tahun 2014. Dapat dilihat pada tabel gambar sebelah kanan adalah tabel sifat mekanisme beberapa serat alam. Berikut adalah tahap-tahap dalam mempolaris serat bambu. Yang pertama, dalam pencarian pohon bambu tabah. Yang kedua, bagian bambu yang digunakan. Yang ketiga, bagian yang sudah dibelah. Dan yang keempat, serat bambu tabah. Matriks. Matriks didefinisikan sebagai pengikat serat dalam secara struktural dan melindungi dari kerusakan, mentransfer dan mendistribusikan bahan ke serat. Gibson 1994. Berikut adalah resin yang digunakan dalam penelitian ini ialah resin polyester tidak jenuh atau unsaturated polyester. Dapat dilihat tabel sifat mekanis unsaturated polyester resin Eucalypt 157 BKTN. Berikut adalah metode pembuatan komposit. Bisa dilihat pada gambar. Uji lentur komposit. Uji lentur merupakan pengujian yang bertujuan untuk mengetahui kekuatan terhadap bending atau pembengkokan. Uji serapan air komposit. Uji serapan air merupakan pengujian yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan komposit dalam menyerap uap air dalam waktu tertentu. Setelah pembuatan komposit selesai, akan dilakukan pengamatan permukaan patah seperti gambar berikut. Berikut adalah alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini. Kegiatan dimulai dengan persiapan bahan, dilanjutkan dengan pencarian bambu tabah, dilanjutkan dengan proses water retting, lalu proses perlakuan NaOH 5% selama 2 jam, lalu proses pembuatan matriks polyester Eucalypt 157 BKTN dan katalis MECPO 1%, lalu pencetakan komposit variasi fraksi berat serat 0%, 5%, 10%, 15%, 20%. Dilanjutkan dengan pembuatan spesimen dan pengujian, uji lentur, uji serapan air, pengamatan makroskopik, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan selesai. Variabel penelitian. Variabel bebas, isi, fraksi berat 0%, 5%, 10%, 15%, dan 20%. Variabel terikat, kekuatan lentur, dan serapan air.
Prosedur penelitian: siapkan bambu tabah lalu potong bambu sekitar 20-30 cm di antara ruas, lepaskan kulit luar, belah tipis-tipis kurang lebih 0,5 sampai 1 mm, lalu rendam menggunakan teknik water retting selama 4 sampai dengan 7 hari. Setelah itu, pukul-pukul bambu menggunakan palu atau kayu dengan cara memegang ujungnya, lalu sikat dengan menggunakan sikat kawat agar serat bisa didapatkan. Langkah selanjutnya, NaOH digunakan untuk menghilangkan lignin pada serat dengan kadar 5% selama 2 jam, dilakukan perendaman. Selanjutnya, pemotongan serat yang sesuai dengan panjang yaitu 3 cm. Selanjutnya, ukur matrik unsaturated polyester jenis Eucalypt sesuai dengan volume komposit yang akan dicetak. Lalu campurkan resin polyester dengan 1% hardener, MICPO ke dalam gelas ukur. Kemudian, lapisi cetakan kaca dengan gliserin agar resin tidak melekat pada cetakan, ratakan dengan tisu untuk menipiskan lapisan gliserin. Lalu, campurkan polyester, hardener, dan serat bambu sesuai hitungan dituangkan pada cetakan kaca dengan ketebalan spesimen. Setelah itu, cetakan ditutup dan diberi beban pemberat sekitar 5 kg selama 24 jam. Keluarkan komposit dari cetakan dan masukkan ke dalam oven dengan temperatur 65 derajat Celcius selama 4 jam. Kemudian potong spesimen sesuai dengan standar ASTM D79003 uji lentur dan ASTM D57098 untuk uji serapan air. Tempat penelitian, Program Studi Teknik Mesin Universitas Udayana, Kampus Bukit Jimbaran. Pengujian lentur komposit. Setelah melakukan pengujian kekuatan lentur didapatkan hasil tegangan maksimum, regangan maksimum, dan modulus elastisitas maksimum komposit polyester berpenguat serat bambu tabah yang ditampilkan pada tabel. Bisa dilihat pada tabel, menunjukkan kekuatan lentur tertinggi ada pada fraksi berat serat 0%, kemudian menurun pada fraksi berat 5%, dan meningkat lagi seiring bertambahnya fraksi berat serat. Pengujian serapan air. Berdasarkan hasil penelitian, didapat perbedaan berat spesimen sebelum dan setelah direndam dalam air tawar dengan lamanya perendaman selama 0, 24, 48, dan 96 jam seperti ditunjukkan pada tabel. Grafik pengaruh waktu perendaman terhadap persentase water absorption. Dapat dilihat perendaman selama 96 jam merupakan titik penyerapan air tertinggi dengan fraksi berat serat 20%. Hal ini dibenarkan oleh Lokantara dan kawan-kawan tahun 2009 yang mengatakan bahwa persentase water absorption meningkatkan seiring bertambahnya waktu perendaman. Dapat dilihat juga bahwa perendaman selama 96 jam merupakan titik penyerapan air tertinggi. Pada gambar fraksi berat serat 5% terdapat sebanyak 3 fluid dengan luas area sebesar 2,72%, sedangkan pada gambar fraksi berat serat 10% terdapat sebanyak 1 fluid dengan luas area 2,35%. Kemudian pada gambar fraksi berat serat 15% terdapat 1 fluid dengan luas area sebanyak 1,01%, dan pada fraksi berat serat 20% menunjukkan sebanyak 2 fluid dengan luas area sebesar 2,36%. Patahan. Pada gambar, terlihat bahwa patahan spesimen dengan fraksi berat serat 5% terdapat matriks flow dengan orientasi sebesar 8,02%. Hal ini dikarenakan jumlah serat yang sedikit serta tidak terdistribusi dengan merata. Sedangkan pada gambar patahan spesimen dengan fraksi berat serat 10% dengan matriks flow sebesar 4,15%. Selain matriks flow terdapat juga delamination, overload, dan pull out. Kemudian pada gambar spesimen dengan fraksi berat serat 15% dengan matriks flow dengan luas area sebesar 2,66%, serta terdapat juga pull out, dan pada gambar patahan spesimen dengan fraksi berat serat 20% dengan orientasi matriks flow dengan luas area sebesar 1,64%. Selain matriks flow terlihat juga pull out dan overload terlihat sedikit. Serapan air. Adapun hasil pengamatan serapan air setiap spesimen uji sebagai berikut.
Foto makro pada gambar komposit berat serat 20% dengan perendaman 24 jam di mana seratnya masih kasar dan ulet, di mana air yang diserap belum terlalu banyak dan ikatan serat dengan matrik masih cukup kuat. Sedangkan pada perendaman 96 jam, penyerapan air yang terjadi pada serat sudah mencapai titik jenuh. Perendaman yang terlalu lama setelah mencapai titik jenuh mengakibatkan serat menjadi rusak dan berakibat ikatan matriks dengan seratnya menjadi kurang kuat, menurut Lokantara dan kawan-kawan pada tahun 2009. Berikut adalah hasil pengamatan foto mikro dengan pembesaran 40 kali. Dan ini adalah hasil pengamatan foto mikro dengan pembesaran 100 kali. Kesimpulan. Yang pertama, kekuatan lentur tertinggi terdapat pada komposit dengan fraksi berat serat 0% dengan nilai rata-rata tegangan lentur sebesar 90,99 MPa, sedangkan tegangan lentur terendah terdapat pada komposit dengan fraksi berat serat 5% dengan nilai rata-rata tegangan lentur sebesar 39,88 MPa. Selanjutnya meningkat seiring bertambahnya fraksi berat serat dan pada fraksi berat serat 20% mencapai 74,57 MPa. Kesimpulan yang kedua, dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa water absorption pada polyester tanpa serat paling kecil dibandingkan dengan water absorption yang terjadi pada komposit yang berpenguat serat bambu tabah. Semakin besar fraksi volume serat, maka menyebabkan water absorption meningkat pada komposit. Sarannya, yang pertama, diperlukan penelitian lebih lanjut dengan variasi fraksi berat serat yang lebih banyak dan perlakuan kimia yang berbeda agar bisa mengetahui kekuatan yang lebih baik dan optimal pada serat bambu tabah yang diekstraksi dengan metode water retting. Yang kedua, pembuatan komposit dengan teknik hand layup diperlukan ketelitian untuk menghindari terjadi voids saat mencetak komposit yang dapat mempengaruhi kekuatan komposit. Sekian presentasi dari saya. Om Santi 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 Om. Terima kasih.